Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan senantiasa menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi itu merupakan surat terakhir Rasul Paulus kepada Timotius sebelum Rasul Paulus dieksekusi. 3 kali Rasul Paulus ditangkap dan dipenjara, dan ketiga kali akhirnya Rasul Paulus dieksekusi dengan cara dipenggal kepalanya. Saudara, dan dia tulis ini, dia katakan kepada Timotius, itu menjelang hari-hari dia akan dieksekusi. Paulus bilang begini sama Timotius, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Paulus telah menjadi berkat bagi seluruh Asia. Paulus telah menjadi obor penginjilan yang sangat luar biasa. Dan tidak ada kata keluhan. Sekalipun Paulus tahu dia akan dieksekusi dengan cara dipenggal kepalanya. Tapi dengan penuh keyakinan Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara imanku. Saudara yang diberkati Tuhan, saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini pun seperti apa kata Paulus? Kita sedang bertanding. Ya, kita di tengah-tengah dunia ini sedang dalam pertandingan. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam karir, dalam keluarga, saudara seperti seseorang yang sedang bertanding. Saudara sedang menghadapi pertandingan iman. Dan kalau saudara masih hidup sampai hari ini, kalau saudara masih bisa bangun pagi hari ini, saudara masih bisa bangun besok pagi, berarti pertandingan saya dan saudara belum selesai. Jadi kalau kita masih hidup, kita masih akan bertanding, saudara. Dan saudara harus tahu berarti kalau saudara masih hidup, saudara masih punya kesempatan untuk melihat mujizat. Saudara masih punya kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang hebat. Saudara masih punya kesempatan untuk memperbaiki semua yang ada. Karena apa? Pertandingan kita belum selesai. Kita masih bertanding. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hanya merantau di tengah-tengah dunia ini. Berarti saudara ketika kita masih ada, segelap apapun jalan yang saudara hadapi, sekelam apapun kehidupan yang saudara sedang jalani, kalau saudara masih hidup, berarti pertandingan kita belum selesai. Pelihara iman saudara tetap, amin. Berarti begini, tetap punya iman, menghadapi apapun. Karena saya dan saudara masih bertanding dan pertandingan kita belum selesai. Saudara, salah satu memori yang paling saya ingat di tahun 1999 ketika final Piala Champion antara Manchester United melawan Bayern Munich. Seingat saya waktu itu di menit ke-6 Bayern Munich telah unggul 1-0 atas Manchester United. Sampai menit ke-90 saudara, keadaan masih kedudukan 1-0 untuk Bayern Munich. Dan semua tim ofisial, tim dari Bayern Munich sebenarnya di menit ke-90, mereka telah berada di pinggir lapangan, mereka telah bersiap-siap untuk berpesta. Dan semua orang berpikir, termasuk saya yang menyaksikan waktu itu, saudara sudah berpikir, ya udah selesai Manchester United. Tapi saudara ternyata tidak. Di menit ke-90, saudara hampir mau ke-91, Manchester United bisa menyamakan kedudukan 1-1. Bahkan 1,5 menit kemudian, saudara, Manchester United bahkan berbalik unggul. Mereka bisa mengalahkan Bayern Munich 2-1. Dari situ, saudara, kita belajar bahwa sebelum peluit panjang ditiup dalam pertandingan sepak bola, berarti pertandingan itu belum usai. Dan berarti belum kalah. Sekalipun telah ketinggalan 1-0,
Bahkan saudara, pertandingan itu nyaris berakhir. Tinggal penambahan waktu. Tapi pertandingan sebelum peluit panjang berakhir, berarti pertandingan belum usai walaupun sudah di menit-menit terakhir. Demikian pun hidup saya dan saudara. Walaupun saudara sedang menghadapi hal-hal yang buruk, apapun itu saudara, sekali lagi saya mengingatkan saudara, kalau kita masih hidup, kalau kita masih bernafas, berarti pertandingan kita belum selesai. Kita masih punya kesempatan untuk melihat mujizat. Kita masih punya kesempatan untuk melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan saudara harus mengerti, selalu saya bilang saudara, masalah itu ada expirednya. Amin? Yes! Okay. Masalah itu ada expirednya. Saudara, saya punya 5 orang pendoa. Sekarang saya tinggal punya 4 orang pendoa. Dan semua pendoa saya, saudara, itu mereka yang datang sama saya. Oke, jadi ada orang yang datang dan mengatakan kepada saya, Pak Nixon, saya ingin jadi pendoa syafaat khusus untuk Pak Nixon. Dan dari 5 orang saudara yang ada, 1 udah meninggal, Oma yang akan saya ceritakan. Dan Oma ini adalah orang pertama yang datang sama saya, kemudian dia berkata sama saya, Nixon, saya ingin jadi pendoa syafaat bagi pelayanan kamu dan orang-orang yang kamu layani, secara khusus. Dia bilang waktu itu. Saya tidak mengenal Oma ini awalnya, tapi dia mendengarkan siaran saya di radio waktu saya masih siaran di radio, dan beberapa kali dia dengarkan khotbah saya, dan dia bilang begini, saya cocok dengan kamu Nixon, dan saya ingin jadi pendoa syafaat bagi kamu. Kemudian bertambah satu, sampai akhirnya ada 5. Saudara, beberapa tahun yang lalu Oma ini telah meninggal dunia. Pada usia 89 tahun. Dia meninggalkan 9 orang anak, 9 orang mantu, dan 23 orang cucu. Dan semua anaknya berhasil. Semua anaknya sukses. 99 loh saudara. Itu luar biasa. Saudara, Oma ini pernah cerita sama saya bagaimana kehidupannya. Ketika dia berumur antara 36 ke 37, saudara. 36 mau ke 37, suaminya itu meninggal dunia. Dan suaminya tidak meninggalkan warisan apa-apa, kecuali meninggalkan untuk dia 9 orang anak. Ada yang masih bayi, saudara. 9 orang anak. Nggak meninggalkan warisan uang. Dan Oma ini juga nggak punya keterampilan apa-apa. Dia nggak punya ijazah untuk bisa lamar pekerjaan. Dan selama ini suaminya yang bekerja, Oma ini hanya membantu. Dalam arti begini, saudara, kadang-kadang Oma ini ada pendapatan kalau dia masak. Oma ini punya kelebihan, dia bisa masak dan orang bilang masakannya enak. Hanya itu aja. Dan suaminya nggak meninggalkan apa-apa. Saudara, itu saat yang paling berat sama untuk Oma ini. Oma itu cerita. Dia nggak tahu harus berbuat apa, dia nggak punya apa-apa. Tapi dia bilang sama saya. Dan itu yang diajarkan kepada anak-anaknya. Ketika Oma itu nggak tahu harus berbuat apa, menghidupi 9 orang anak. Bahkan dia cerita, 2 anak yang paling besar mengatakan, Mama, kami berhenti sekolah aja. Kami mau bekerja supaya bisa bantu Mama. Tapi Oma ini bilang kepada anak-anaknya, Papa dan Mama sudah punya janji. Semua anak-anak Papa dan Mama harus sarjana. Ya, kebanyakan orang seperti itu ya zaman dulu. Harus sampai sarjana, harus S1. Baru boleh bekerja. Jadi kalian nggak usah kerja, biar Mama yang kerja. Walaupun waktu itu, saudara, Oma ini nggak tahu dia harus berbuat apa. Jadi di samping dia berdoa supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada dia, dia mulai supaya dia masak dan orang suka, kirimkan dia orang-orang yang mau dia bantu untuk bisa masak. Di dalam doanya dia, di tengah-tengah keputusasaannya dia, tiba-tiba Oma ini itu diberi hikmat sama Tuhan. Kalau istilah zaman sekarang, Oma itu jadi laundry berjalan. Jadi Oma ini datangi rumah-rumah baik yang terdekat dengan dia maupun yang agak jauh. Dia tawarin mereka, mau enggak saya cucikan pakaian kalian? Berapa waktu sekali saya datang, saya cucikan, dan upahnya terserah. Saudara, nggak mudah melewati semua itu. Jadi Oma ini akhirnya datang ke rumah-rumah. Setiap hari, saudara, berapa rumah dia datangi, dia cucikan baju mereka, kemudian dia mendapat upah dari situ. Dan dari situ, saudara, hanya itu kemampuan Oma itu. Oma itu nggak punya ijazah, saudara. Hanya itu kemampuan Oma itu. Tapi saya kasih tahu sama saudara, dari kemampuan yang sederhana itu, mencuci pakaian dan buat makanan bagi orang, dia bisa membuat 9 orang anaknya menjadi sarjana. Jadi dia tidak mencari sesuatu, itu sesuatu yang kecil.
Sesuatu yang kecil yang hanya itu yang dia bisa kerjakan. Tapi lewat itu Tuhan bisa memberkati dia. Dan Oma ini bisa bertahan. 9 anaknya bisa jadi sarjana. Itu luar biasa, saudara. Itu sangat luar biasa. Bagi saya itu sangat luar biasa. Jadi saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, saudara jangan berpikir sesuatu yang di luar saudara. Apa yang saudara mampu, itu yang akan Tuhan berkati. Hanya mencuci baju. Hanya buat makanan bagi orang. Pesan makan Oma ini buat, dia bisa menyekolahkan anaknya semua sampai sarjana. Saudara, satu kali Oma itu telepon saya. Dia tanya sama saya, Nixon, kamu ada di mana? Saya bilang, Oma, saya di Surabaya. Dia bilang, Nixon, nanti driver akan jemput kamu, kemudian datang ke rumah Oma. Saudara, singkat cerita, saya datang ke rumah Oma itu dan saya kaget. Di dalam rumah Oma itu 9 anaknya, 9 mantunya, dan 23 orang cucunya ada. Ada yang lainnya tinggal di luar kota, ada saudara yang bahkan tinggal di luar negeri. Saya kaget juga kok semua bisa kumpul di situ. Om itu bilang begini sama saya, Nixon, beberapa hari yang lalu Oma mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang waktunya Oma sudah tiba untuk Oma kembali ke surga. Jadi Oma telepon semua anak-anak dan kemudian mereka datang semuanya. Dan kamu yang terakhir yang Oma tunggu. Saudara, Oma itu doakan anaknya satu persatu, mantunya sampai cucu-cucunya, terakhir dia doakan saya. Dan dia bilang begini sama saya, Nixon, tolong kamu khotbah untuk anak-anak Oma. Saudara, saya nggak bisa khotbah, saya cuma bilang begini sama anak-anaknya. Kalian harus tahu, kalian tahu mama kalian seperti apa. Tidak ada anak-anak yang hebat tanpa ada orang tua yang hebat yang membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Semua anak-anaknya nangis, saudara. Kemudian Oma itu bilang sama saya, Nixon, tetap kamu menginjil, tetap kamu pelayanan. Oma kalau sudah di surga, Oma akan jadi pendoa. Komitmen Oma untuk jadi pendoa syafaat bagi kamu, tetap Oma akan lakukan. Semua anak-anaknya nangis, saudara. Anak yang paling besar tarik tangan saya, dia bilang begini, Pak Pendeta Nixon, memang kami semua sudah berhasil. Semua adik-adik saya, semua berhasil. Tidak ada di antara kakak beradik kami yang gak punya apa-apa. Semua kami sukses. Semua kami berhasil. Itu karena salah satunya karena mama. Tuhan lewat mama. Dia bilang begini sama saya, tapi Pak Nixon, Pak Pendeta, kami masih butuh mama. Bisa gak doakan supaya Tuhan memperpanjang umur mama? Tuhan meminta apa dari kami? Saudara, sampai segitunya anak. Kemudian Oma itu bilang begini, sudah. Sama anak-anaknya, mama sudah mau pergi. Waktu Tuhan Yesus tanya kepada mama mau dijemput berapa malaikat, mama bilang 1 aja. Kemudian Oma itu menunjuk di pintu, saudara, dia bilang begini, Tuhan Yesus itu baik, itu ada 4 malaikat yang jemput mama. Wow. Saudara, ketika Oma itu berkata seperti itu, anak-anaknya nangis, tapi ada suasana damai, dan wajah Oma itu seperti bersinar, saudara. Shining. Kemudian Oma itu bilang begini, sudah ya, mama udah mau pergi. Itu papa kalian di depan pintu, jemput mama. Wow. Saudara, saya nggak mengada-ada dengan kisah ini. Ini kisah benar-benar, Oma itu angkat tangan. Dia angkat tangan seperti ini, saudara. Dia tersenyum manis sekali. Tangannya pelan-pelan turun. Kemudian Oma itu tutup mata, senyum, saudara. Kemudian dipegang oleh dokter di keluarga, ada dokter keluarga di situ. Dokter itu bilang, mama kalian udah gak ada. Luar biasa. Saudara, Oma itu mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dia kehilangan suaminya, membesarkan anaknya dengan cara yang sangat luar biasa. 9 orang anak gak muda. Dia bertanding, saudara, sekali lagi Tuhan memberikan usia yang panjang. Bahkan sampai usia 89 tahun, dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dia memelihara iman. Saudara, saya berdoa, saudara tetap memelihara iman. Apapun yang sedang terjadi. Oke, selesaikan pertandingan saudara. Selagi saudara masih bisa bernafas, masih bisa hidup, berarti saudara dan saya masih punya kesempatan untuk melihat mujizat. Mari kita berdoa.